Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa, di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram ya. Jadi kalau ada yang belum join Telegramnya Wisdom and Invest, langsung diklik aja, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu. Semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri, dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, dan saya akan langsung mulai aja. Kita ada dua acara dalam waktu dekat. Yang pertama adalah, jadi ada kelas saya di sini ya, dan kelas ini tentunya gratis. Dan cara untuk bisa mendaftar ke kelas ini, yaitu gampang banget. Teman-teman tinggal buka rekening di Sekuritas Sukor dengan referralnya Wisdom and Invest. Nih ya, ada cara ininya nih. Buka akun di Sekuritas Sukor dengan referral sales code FONI RA dan deposit 100.000. Jadi jangan khawatir, depositnya nggak gede-gede, ini terjangkau sekali. Bisa bukain rekening untuk anak-anaknya mungkin, untuk tabungan ya, atau istrinya, atau teman-temannya diajakin. Karena kelas ini bermanfaat banget untuk teman-teman, yaitu topiknya creating your own trading system. Jadi teman-teman di sini akan saya bimbing dengan saya ya tentunya untuk membuat trading system secara mandiri. Jadi teman-teman biar nanti next tradingnya udah nggak bingung-bingung lagi. Kalau mau tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak jadi, it's okay. Silahkan ditanya dulu, barangkali cocok bisa ikutan. Kalau nggak cocok juga nggak apa-apa. Dan ini di Telegram PM-nya ke Win Clients 0819, ini nomor WA-nya ya. Berlaku hingga 20 Januari. Dan kelasnya ini akan diadakan tanggal 28, yaitu hari Sabtu. Harusnya sih ada rekamannya, jadi jangan khawatir ya kalau misalnya teman-teman lagi nggak sempat ngikutin, bisa ditonton ulang nantinya. Lalu besok kita juga ada acara nih, Zoom, dan Zoom ini terbuka untuk umum, siapa aja boleh ikutan, mau ajak teman-temannya silakan. Mau ini ya, hari Rabu jam 8, dan kalau teman-teman misalnya besok nggak sempat juga nggak apa-apa, kita ada lagi di hari Sabtu jam 16, tapi Sabtu ini kalau nggak salah malam Imlek ya, kayaknya Sabtu ini nggak ada deh, mungkin adanya di Sabtu depan. Jadi Rabu ini jam 8 ya, dengan meeting ID dan passwordnya di sini. Kalau teman-teman bingung, mau ngekliknya nggak ini, biasanya di Telegramnya Wisdom and Invest kita ada di pin. Dan itu udah ada linknya, link untuk Zoom-nya. Jadi teman-teman gampang banget, jangan lupa untuk join dulu ya ke Telegramnya Wisdom and Invest. Atau di Instagramnya Wisdom and Invest itu juga ada cara-cara petunjuknya. Yang ini juga nih biasa nih kita ada teksnya seperti ini nih, cukup akan open account di Sukor via, nah ini tinggal diklik linknya dan teman-teman langsung mendaftar aja ya. Atau PM dulu adminnya, nanti minta tolong untuk dibantu di ini ya, diarahkan. Itu juga bisa. Oke, itu dua. Dan seperti biasa ya, di sini saya akan share view tentang IHSG dulu nih. Nah, yang pertama ini saya mau share screenernya dulu, net buy sell asing, ini singkatan dari NBSA. Jadi ini adalah rekapan tentang akumulasi asing di hari ini. Jadi D ini secara daily, yaitu di TLKM, MDKA, BMRI, Antam, Adro, BBNI, Inco ya. Ini bisa dilihat. Biasanya di end of week saya juga akan share NBSA yang secara weekly, tapi mungkin end of week ini nggak ada YouTube sih ya, soalnya kita mau ada acara menjelang malam Imlek nih. Nah, jadi untuk teman-teman kalau ada yang merayakan, nanti aja deh saya ngucapinnya ya. Nanti mungkin di sekitar hari Selasa atau Rabu saya udah mulai YouTube lagi kok, jadi jangan khawatir. Kita akan review lagi indeksnya seperti apa. Sekarang kita review dulu indeks yang hari ini. Hari ini ada sih inflow dari asing ya, lumayan nih. Nah, tapi untuk bagus secara teknikal, dia nggak bisa, jadi inflow atau akumulasi asing itu nggak bisa hanya satu hari aja. Jadi nggak bisa seperti ini doang nih. Bukan cuma seperti ini ya.
tapi dia harus terus gitu. Walaupun kecil-kecil, tapi kalau misalnya seperti ini, tuh grafiknya semakin meningkat itu semakin bagus. Jadi yang hijau-hijau itu adalah asingnya net buy, oranye-oranye adalah asingnya net sell. Ini baru hari pertama, jadi kita masih harus lihat ya, nanti dia akankah masuk terus atau dia hanya dead cat bounce aja. Untuk sementara ini berarti teknikalnya masih belum ada perubahan dari yang kemarin-kemarin. Jadi potensinya masih berupa dead cat bounce saja sampai ada konfirmasi bahwa indeksnya sudah berbalik arah ya. Jadi ini belum ada konfirmasi. Dari teknikal pun, ini saya gunakan chart WIN. Jadi seperti biasa kemarin-kemarin ya, kalau teman-teman ada ikutin YouTube-nya saya, maka akan tahu gimana cara baca chart Wisdom and Invest, yaitu cukup lihat aja momentumnya. Momentumnya jadi indeks kita masih merah. Dan ini masih ada di dalam channel downtrend ya. Yang warna magenta itu namanya channel downtrend. Sehingga dia perlu konfirmasi, dia harus breakout dulu dari sini. Juga ada MA200. Ini yang titik-titik adalah MA200. Sehingga akan lebih bagus kalau indeks kita sudah berada di atas itu. Terutama dia sudah ada momentum berwarna biru Ben-Hur itu lebih oke lagi. Jadi kita menunggu sampai adanya konfirmasi ini. Selama belum ada konfirmasi, artinya teman-teman bersiap-siap untuk SOS dulu ya di area resist IHSG-nya. Jadi untuk saham-saham seperti Big Bang, karena indeksnya masih berpotensi dead cat bounce, artinya semua saham yang berkorelasi dengan IHSG, potensinya juga dead cat bounce aja. Jadi BNI, BRI, semua Big Bang-nya potensinya seperti itu untuk saat ini. Besok-besok kita lihat dulu, lihat lagi, kita akan analisa kembali, apakah asingnya sudah inflow cukup masif, apakah sudah ada momentum, apakah indeks juga sudah breakout dari downtrend lainnya. Baru kita bisa bikin kesimpulan baru ya. Jadi so far ini masih dead cat bounce aja. Oh ya, dan kalau teman-teman tertarik merasa cocok dengan tools ya Wisdom and Invest, teman-teman bisa dapetinnya dengan cara yang mudah ya. Yaitu yang pertama teman-teman bisa berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest, dan tentunya untuk menjadi member itu fasilitasnya banyak banget. Nggak cuma chart yang di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat-lihat fasilitasnya Wisdom and Invest itu bisa ikutan besok. Ada Zoom di jam 8. Karena toolsnya Wisdom and Invest banyak banget, ada screener. Screenernya pun itu sampai ada puluhan ya, saya sampai nggak bisa sebut satu-satu dan nggak mungkin saya share semua di sini. Jadi yang saya pakai, yang saya share adalah yang paling sering kita pakai dan paling bermanfaat. Maksudnya paling gampang dipakai lah ya gitu ya. Jadi terus yang kedua bisa teman-teman dapatkan secara gratis nih toolsnya Wisdom and Invest. Gampang banget, tinggal buka rekening sekuritas aja melalui rekanannya Wisdom and Invest. Tentunya kalau yang gratis agak terbatas nih ya. Terbatasnya yaitu, tapi masih keren banget kok toolsnya. Nanti akan saya tunjukkan di belakang. Jadi kita langsung aja tes pakai sahamnya ya, BBRI. Untuk BBRI, nah hari ini memang dia naik, memang dia hijau. Tapi kita lihat ya volumenya hanya rata-rata aja, momentumnya juga masih belum oke-oke banget. Dan dia sebetulnya lagi testing area resist di 4630. Ini ada garis win line juga. Jadi dia akan testing dulu area resist ini sampai 4630. Sampai 4630 ini ya. Sampai harus momentumnya itu berwarna biru Ben-Hur dulu, itu baru oke. Jadi selama dia masih berwarna merah tua ataupun merah seperti ini, merahnya merah darah ya. Jadi masih berpotensi hanya dead cat bounce aja. Sehingga kalau ada yang entry mungkin kemarin-kemarin di 4390 ataupun di sebelah sininya ya. Jadi kalau nggak salah kemarin di Telegram ada yang nanya saya, Ci udah boleh beli belum BBRI? Nah, waktu itu dia nanyanya kalau nggak salah di sebelah sini. Saya bilang besok aja ketika merah. Kalau sudah masuk merah di sini, tentunya sudah cuan ya. Karena hari ini aja kenaikannya tadi kayaknya sempat 1%-an deh, 1%-an lebih. Dan harusnya di sebelah sini ini udah berapa tuh kemarin, berapa persen? Ya BBRI nggak bisa cuan gede-gede memang ya. Ini kemarin naik 1%, jadi harusnya sekitar 2%-an lah. Kalau misalnya benar-benar dapet ya di bawah banget,
sekitar 2% harusnya bisa, atau 1,5%. Jadi udah siap-siap ya taking profit. Kecuali teman-teman mau invest. Nah, itu kalau itu lain lagi. Lain cerita. Kita lihat BBRI secara, ini chart MSF. Ini teman-teman bisa dapatkan secara gratis kalau teman-teman buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Nah, chartnya ada satu lagi, yang chart GD itu lebih gampang lagi cara bacanya. Yang ini saya mau jelasin dulu, kalau MSF ini dia ada ini ya, MACD, jadi di atas ini indikator MACD, kalau yang di sini ada frekuensi analyzernya, fungsinya apa? Biasanya sih digunakan untuk melihat, untuk mendeteksi adanya transaksi yang besar. Tapi lebih efektif sebetulnya digunakan untuk saham-saham yang lagi sideways. Jadi untuk BBRI ini, frekuensi analyzernya saya nggak pakai. Biasanya kita pakai di saham-saham yang lagi sideways, misalnya saham gorengan, itu biasa kepake. And then kita lihat ya, MACD-nya sebenarnya masih menurun. Stokastiknya sih di daerah oversold. Tapi harus cek juga secara weekly. BBRI secara weekly itu sebetulnya sudah overbought. Sebentar, coba kita lihat. Salah nih. Time frame-nya tinggal ditambah di belakang, weekly. Tuh, dia baru turun ya. Secara weekly ini masih menurun. Kemungkinan sih naiknya ini ya. Kalaupun dia, jadi testing dulu nih, 4630 sampai 4710. Nah, area-area sana nih, antara kepentok di mana, pokoknya kalau ada candle yang mulai bikin lower low, itu boleh taking profit ya. Di area-area resist 4630, 4710, 4750, itu area resistnya. Dipantau, kalau nggak bisa lewat berarti taking profit, jangan lupa. Chart GD. Chart GD. Untuk BBRI menggunakan chart GD, nah ini cara bacanya itu gampang banget ya. Kalau GD ini tinggal teman-teman lihat titik hijaunya aja. Jadi titik hijau itu artinya entry, dan titik merah artinya exit. Tetapi titik hijau itu bisa muncul di dua warna ya, antara hijau atau warna oranye. Kalau warna oranye sifatnya hanya spekulatif buy. Kalau dia warna hijau, biasanya lebih oke, lebih strong. Nah, jadi yang di sini, ini harusnya udah entry sejak kemarin, dan ini tinggal di hold dulu, karena dia masih orange ya. Hari ini dia masih orange, tinggal dilihat aja kapan muncul titik merahnya, maka artinya exit. Jadi gampang banget ya cara bacanya, teman-teman nggak usah pusing, aduh entry-nya di mana ya, aduh exit-nya di mana ya. Tinggal lihat aja warna candle-nya dan titiknya di mana, supportnya di mana, resistnya di mana. Ini juga udah ada tuh angka-angka resistnya di sini di garis-garisnya. Angkanya di sebelah kanan ya, yang berwarna hijau juga 4700, 4630. Kalau garisnya warna coklat, maka angkanya juga pasti akan coklat. Jadi gampang banget untuk dicari. Nggak usah bingung, ini angka apa nih, angka apa. Karena yang di sini adalah ini. Tuh, ini garis hijau, hijau. Ini candlenya warna oranye. Maka warna yang sebelah kanan juga oranye. 4560 tuh tutupannya si BRI ya. Ini masih hold aja. Mudah-mudahan dia segera testing area resistnya untuk si BBRI. Oke, kita lanjut ke saham kedua. Jadi ini ya si GD yang akan teman-teman dapatkan kalau buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Kalau yang WinX itu eksklusif untuk member. Atau misalnya teman-teman tradingnya di sekuritas mencapai ada batas minimalnya, maka bisa mendapatkan full facility juga. Dengan catatan transaksinya aktif. Nah, kita lanjut ke saham kedua yaitu Inco. Untuk Inco, kita pakai chart GD-nya juga. Inco ini momentumnya masih meningkat, jadi masih oke, tinggal di hold aja. Namun dia ini ya, titiknya masih berupa titik pink, artinya masih ada potensi sideways sebetulnya. Mudah-mudahan dia masih bisa mampu bikin higher high. Kalau besok dia bikin higher high lagi, bagus nih. Jadi ini masih hold aja ya, karena masih bagus, masih oke. Untuk Inco-nya kita coba pakai GD. Nah, GD-nya juga masih hold statusnya tuh di sebelah kanan atas.
Ya, memang lagi testing area resist, tapi secara closingan udah bagus juga. Candlenya juga masih hijau, jadi tinggal pasang trailing stop aja untuk si Inco. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu PTPP. PTPP, dia lagi bergerak di dalam channel downtrend ini, jadi potensinya dia bergerak zigzag seperti ini. Dan ini enak banget bisa teman-teman manfaatkan ya. Misalnya teman-teman entry di area support, lalu nanti SOS-nya di area sebelah sini nih. Tuh, ini momentumnya juga berubah menjadi merah tua, itu artinya oke. Bukan oke-oke banget sih dibandingkan momentum biru, jelas momentum biru lebih bagus ya. Cuma kalau dia berwarna merah tua, ada potensi dia reversal. Tapi nggak selalu menjadi bagus, contohnya seperti di sini. Dia momentumnya merah tua, tapi dia masih sideways pendek di sebelah sini ya. Sehingga paling hanya untuk fast trading aja. Ini juga, si PTPP ini sementara hanya untuk fast trading aja. Dengan area resistnya tuh di 655 ya sampai 670 nih tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Jadi itu adalah area resist-resistnya. Jangan lupa untuk SOS di area-area sana. PTPP hanya akan bagus kalau dia sudah ada momentum biru. Jadi seperti sebelah sini ada momentum biru yang semakin meningkat dan dia harus breakout dulu ya dari channel downtrendnya itu baru oke. Jadi sementara ini hanya untuk fast trading aja. Kalau misalnya teman-teman yang swing maka jangan entry dulu ya. Ini tuh kalau pakai GD gampang banget, tinggal dilihat aja. Oh, candlenya masih hitam. Dia juga masih bikin lower low. Jadi kemungkinan gerakannya seperti itu. Maka jangan entry dulu. Kita fokus cari saham yang memang trennya udah naik dan dia candlenya warna hijau ya. Kita tinggal follow the trend. Lanjut ASII. Untuk ASII menggunakan chart win, momentumnya sih berwarna merah tua dan dia lagi berjuang nih di area resist. Jadi watch out ya, kalau dia tidak mampu break lagi, nggak mampu bikin higher high lagi, artinya dia bakal balik nih ke bawah karena momentumnya masih belum bagus. Kalau menggunakan chart win, cara gampangnya adalah tinggal lihat momentumnya aja. Yang mana cari yang momentumnya berwarna biru Ben-Hur dan semakin meningkat. Itu satu, dan dia pixelnya hijau-hijau, dia juga di atas garis win line, itu yang bagus. Jadi sebelah sini, tuh, ini ketiganya masuk kategori, jadi oke, tinggal diswingkan, itu bisa. Jadi kalau ini masih belum ya, masih belum oke-oke banget, walaupun dia sudah mulai mengecil, tapi sifatnya hanya dead cat bounce aja sampai ada konfirmasi dia breakout dari channel downtrendnya, dan ada momentum berwarna biru. Nah, untuk candle-nya si GD ini singkatan dari green dot sebetulnya jadi titik hijau. Secara tren, dia masih downtrend. Ini kita bisa tinggal tarik garis begitu aja. Jadi dia masih di bawah tren itu ya. Sedangkan chart GD ini adalah trading system untuk trend following. Jadi, kalau dia lagi downtrend, maka hindari dulu sampai ada konfirmasi dia sudah menjadi uptrend. Jadi, dia harus break dari downtrend lainnya dulu, dan atau menunggu sampai candlenya berwarna hijau ya. Itu baru menarik. Yang ini sifatnya hanya dead cat bounce aja, hanya sementara aja, sifatnya juga spekulatif buy. Tapi kalau teman-teman ikutan entry, misalnya dari titik yang di sini, maka masih hold nih. Jangan lupa pasang TS ya, kalau misalnya ada yang entry dari sejak bawah. Ini ada area resist tuh garisnya ya, di sini 5825. Jadi untuk yang swing, saya sih masih nggak tertarik dengan ASII, karena dia masih downtrend, saya lebih tertarik cari saham-saham yang sudah konfirmasi uptrend. Kita masuk selanjutnya ke RALS. Nah, si RALS ini yang menarik nih. Ini juga menjadi salah satu watchlist-nya kita ya. Ini bagus. Kalau misalnya teman-teman sudah punya, maka tinggal di hold aja. Berdasarkan chart win juga ini masih bagus. Dia volumenya mulai ada, mulai liquid. Ini rata-ratanya meningkat ya. Dan momentumnya juga semakin menanjak tuh ya. Jadi gampang banget menggunakan chart win, tinggal cari yang ada momentumnya. Momentum biru Ben-Hur semakin meningkat, pixel hijau-hijau, volumenya juga meningkat, dan dia di atas garis win line. Ini oke banget.
Kalau ada yang entry di sini saat dia mantul garis win line, jadi di candle ini juga happy cuan. Ini ya, pas banget dia mantul di garis win line tuh. Dan hari ini dia closingnya breakout dari 680, volumenya cukup besar, momentumnya juga bagus, ini juga oke. Tinggal hold aja. Mudah-mudahan dia ke 700 nih, mudah-mudahan. Ya, GD Raus. Chart GD juga gampang banget nih. Jadi kalau teman-teman yang suka pusing, aduh, nggak ngerti analisanya gimana, mau entry di mana, galau gitu ya, lebih baik teman-teman dibantu dengan trading sistemnya Wisdom and Invest. Nah, ini entry di titik hijau, exit waktu itu sih sempat kena exit ya, tapi akhirnya entry kembali kalau ikutan. Pakai chart win juga nih, waktu dia mantul di garis win line nih. Jadi mudah-mudahan teman-teman pada ikutan. Dan udah cuan ya, tinggal pasang trailing stop aja. Candlenya masih hijau, tinggal di hold aja. Kita lanjut ke TLKM. TLKM, momentumnya masih berwarna titik pink, tapi menarik nih, dia keluar dari ini ya, garis downtrend line yang di sini, tapi dia masih di bawah MA 200, jadi masih akan testing lagi resist-resist selanjutnya. 4120, 4190, dan MA 242, ini dibuletin ya, 4240. Jadi di area-area sana tuh, 4230, 4240. Kalau ada yang sudah entry, maka jangan lupa ya dipantau area titik-titik pentingnya, resist-resist pentingnya. Kalau balik arah, maka jangan lupa untuk taking profit. Ini masih oke, jadi yang sudah punya tinggal di hold aja ya TLKM-nya. Kita gunakan GD. Nah, saya ulang lagi penjelasan tentang GD. Jadi si GD ini gampang banget untuk digunakan karena tinggal lihat aja titik hijaunya. Kalau dia ada titik hijau artinya entry, titik merah artinya exit. Dan selama candlenya masih hijau artinya masih hold ya. Kalau yang oranye itu sifatnya masih spekulatif buy. Kalau candlenya warna hitam artinya exit dan belum ada sinyal untuk entry. Jadi ini masih kemarin muncul sinyal titik hijau dan di hold aja ya. Sampai dia muncul titik merah untuk exit, maka disiplin juga untuk exit. Lanjut ke mari kemari. Mari, ini nggak begitu liquid. Di sini bisa kita lihat rata-rata total transaksinya ya di sekitar 2 miliar. Momentumnya juga berupa titik pink. Kalau momentumnya berupa titik pink, artinya dia masih sideways. Sehingga kita strateginya juga harus sesuai dengan sideways ya. Nggak bisa mengikuti strateginya uptrend. Kalau uptrend kan kita tinggal swing aja, nggak usah takut. Kalau yang ini kita harus taking profit karena dia akan bolak-balik di suatu area. Jadi di tektokin aja ya, beli di support, jual di resist. Nah ini areanya, dan dia sudah berada di dekat area resist nih. Resist 135-140. Jadi kalau udah ada yang punya, jangan lupa ya untuk SOS. Kecuali dia bisa breakout dari 140-nya, artinya dia akan lanjut. Berarti mungkin sideway-nya range-nya gede nih. Jadi bisa aja dia sideway di area sini, atau dia sideway di area sini. Tuh. Karena di sini juga area sideway ya. Bisa aja ke sana. Jadi jangan lupa untuk pasang trailing stop kalau sudah punya. Kita pakai chart GD-nya. Nah, chart GD-nya juga langsung kelihatan nih. Titik hijaunya sih muncul dari 3 candle yang lalu, udah spek buy. Dan ini muncul lagi titik juga candlenya berubah jadi hijau. Cuma ada resist nih, dia di dekat resist. 138 resistnya, kalau dia breakout, berarti teman-teman tinggal hold aja. Mudah-mudahan ke 160 nih resist selanjutnya. Dan ada 169 di situ. Supportnya di sini ya. Ini juga ada tarikan support 125, 120. Tuh, 125, 120. Di area sana supportnya. Kita lanjut ke MPPA. MPPA. Ini sama. Titik pink juga. Berarti dia sedang sideways. Jadi kalau belum ada momentum biru, sifatnya hanya fast trading ya.
Barangkali kalau teman-teman ada yang entry, ini sih sebenarnya momentumnya cukup menarik ya, karena ini ada perbaikan nih, jadi mudah-mudahan sih bisa breakout. Kalau breakout, targetnya mungkin akan ke area sini, resist 144, 160. Nah, jadi kalau misalnya dia mulai kayak gini, bagus nih. Ketika ada momentum, pixelnya hijau-hijau, dan dia di atas garis win line. Bagus ya. Tapi entry-nya, tuh bisa tunggu dia pullback, dia mantul dari garis win line, itu baru entry. Jadi ini tunggu dulu, kalau teman-teman ingin swing, maka tunggu aja sampai ada konfirmasi, yaitu momentum biru, pixel hijau-hijau, dan dia berada di atas garis win line. Kalau dia udah breakout dari sini, nah itu baru teman-teman bikin trading plan untuk diswingkan. Oke? Kita gunakan yang GD. Candlenya dari kemarin nih, muncul titik hijau dan masih berwarna orange. Sifatnya seperti yang tadi saya bilang ya, masih spec buy. Jadi belum valid, harus tunggu sampai dia berwarna candle hijau seperti di sebelah sini, baru teman-teman tinggal di-swingkan. Selama dia belum breakout, khawatirnya nih, dia akan seperti ini ya. Dia takutnya berbalik arah karena kena resist. Jadi teman-teman harus pantau ya area-area resistnya nih. Ini udah. Jadi pantau area resistnya. Ini pas-pas, ini oke sih ya. Ini lagi di area-area resist juga nih. Resist selanjutnya 139 tuh, sudah sini. Jadi jangan lupa resist selanjutnya yang dipantau 139. Kalau dia nggak berhasil breakout, jangan lupa taking profit. Yang ini masih hold ya, MPPA statusnya. Dan NICL, WinX NICL. Nah, NICL memang sih dia ARB 2 hari, mudah-mudahan teman-teman tidak ada yang nyangkut ya. NICL udah saya bilang ini agak volatil, karena waktu itu kan dia sampai arah, jadi wajar ya kalau misalnya dia koreksi dulu, karena yang udah entry dari bawah pasti mau taking profit dulu. Nah, di mana kita pantau lagi, jadi si NICL ini sebenarnya masih bagus ya, masih oke. Karena katalisnya banyak nih. Jadi semua metal-metal masih tetap, pokoknya temanya tahun ini adalah metal-metal semua deh. Jadi tetap dipantau si Antam, Tins, dan sebagainya. Lalu kemarin juga tuh ya banyak yang naik tuh kan, Antam, DKFT, The Geek yang kemarin tuh saya kasih watchlistnya Happy Cuan loh. Kalau misalnya ada yang cuan jangan lupa ya komen di bawah. Yang ini NICL. Kita menunggu lagi, jadi kita semua udah pada exit nih kemarin itu ya. Ketika di sebelah sini dia mulai berbalik arah, artinya saatnya untuk exit karena waktu itu volumenya gede juga tuh waktu buangan. Hari ini volumenya kecil, jadi mudah-mudahan kita lihat lagi 1-2 candle. Paling bagus sih di area-area sini ya, deket-deket garis win line nih, 196 sampai 212 juga ada support. Jadi kita lihat dulu sampai ada konfirmasi mulai balik arah, baru kita entry lagi. Ini masih menarik kok si NICL ya. Cuma memang waktu itu naiknya terlalu cepat, terlalu kenceng banget, jadi wajar aja dia koreksi. Kalau dia mantul, maka kesempatan untuk entry lagi. Jangan lupa pastikan dia mantul dulu ya, jadi jangan nangkepin pisau jatuh. Kita tunggu dia mantul, baru kita spekulatif buy, bikin plan-nya. Untuk chart GD, nah kalau GD kan memang dia entry-nya udah jauh banget dari bawah nih, di sebelah sini sinyal entry-nya. Kalau berdasarkan chart GD, dia masih warna hijau, jadi masih di hold. Cuma kan dia modalnya dari bawah ya. Jadi untuk teman-teman kalau entry-nya ketinggian ya jangan ngikutin. Tetap batasi resiko, baru nanti entry lagi di area bawah. Mudah-mudahan teman-teman sudah pasang trailing stop semuanya. Ini tinggal menunggu aja ya. Area-area pantulannya baru spekulatif buy lagi. Kita masuk ke INDX. INDX ini menarik nih, ada momentumnya divergent. Jadi mudah-mudahan sih bisa breakout untuk INDX. Tapi ini sahamnya tidak liquid ya. Kelihatan dari volumenya tuh kering gitu. Dan ini rata-rata transaksi di 1 miliar. Karena dia nggak liquid, jadi wajar-wajar aja dia bisa tiba-tiba ditarik naik, bisa tiba-tiba ditarik turun, jadi sangat volatil banget. Buat teman-teman kalau mau spec buy, maka boleh-boleh aja sih, nggak ada yang larang ya.
Cuma harus tahu nih, udah tahu resikonya, maka siap untuk stop loss, siap untuk cut loss. Karena dia tidak liquid. Dengan resist di area 240 dan 270. Ini MA 200-nya 274 tuh. Jadi mudah-mudahan sih bisa breakout ya ke area-area sana. Kita gunakan GD, INDX. Kalau berdasarkan chart GD, ini belum ada sinyal untuk entry-nya lagi. Ini kemarin memang spek buy, tapi ternyata dia gagal ya. Muncul titik merah malah nih. Ini kan hijau ya candle-nya ya. Sebentar saya cek. Coba di sini. Iya. Soalnya dia masih sideways. Jadi kalau masih sideways, mungkin mau tektokan di area sini aja bisa sih. Ini belum candle hijau ya. Jadi belum ada sinyal untuk entry untuk si INDX. Oke, itu ke 10 saham yang udah di request sama teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan kita mau bahas nih watchlist-nya apa ya. Oke, saya akan share beberapa screener dulu nih. Tadi screener yang NBS akan udah, saya akan share. Ini Hakaki ya, kita udah lama banget gak pakai Hakaki hari ini. Saya mungkin nanti di next video kali ya, baru saya share Hakaki-nya. Karena Hakaki itu sebetulnya untuk fast trading. Coba kita lihat saham-saham apa. Ini Hakaki. Ada Goto dan Antam, BMRI. Ini masuk screener. Yang lebih oke sih ini screener win. Biasanya untuk swing saya menggunakan chart screener win. Jadi dari screener ini terutama saya pilihin saham-saham yang statusnya hold, bukan yang buy. Kalau yang buy kan dia baru muncul segitiga hijau ya, belum tentu dia ada momentumnya. Sehingga saya biasanya nyari yang statusnya hold, berarti dia sudah di atas garis win line dan tinggal dilihat mana saham yang ada momentumnya. Nah, nanti saya akan share beberapa saham yang ada momentumnya. Mungkin saya nggak bisa share atau bahas semuanya ya. Banyak banget sebetulnya yang bagus-bagus, tapi saya akan pilihin beberapa yang memang sesuai dengan topiknya tahun ini aja. Yaitu, dari kemarin-kemarin udah saya bahas lagi terus tuh. Ya, kemarin bahkan masuk pas list juga si Antam, Degik, DKFT, Gula, MDKS, SMGR. Nah, SMGR sama gulanya ini aja yang lagi terkoreksi nih. Saya lanjut. Saya akan share ya. Yang pertama Antam. Kita cek pakai Hakaki. Nah, ini kalau nggak salah kemarin sudah dibahas ya, ada momentumnya jadi masih bagus dan masih hold aja. Dia lagi testing resist nih, resist di area 2280 2300, mudah-mudahan sih masih bisa breakout. Hari ini volumenya besar, udah mulai meningkat, momentumnya juga meningkat, ini juga masih bagus. Jadi tinggal di hold aja, oke? Kalaupun misalnya dia ada koreksi, maka tinggal dipantau ya. Misalnya dia bikin win line-nya begini nih, terus dia mantul. Nah, itu kesempatan juga untuk entry ya. Jadi jangan lupa untuk dijadiin watchlist Antamnya ini masih hold aja sampai ada sinyal exit baru exit. Kalau Hakaki 5 menit. Nah, mungkin kalau teman-teman yang baru bergabung dari kemarin-kemarin belum dengar nih, apa sih Hakaki itu? Hakaki itu singkatan HH ini singkatan dari Hakahaki ya. Artinya ini untuk mendeteksi berapa banyak yang HK, berapa banyak yang Haki. HK itu singkatan dari hajar kanan atau beli di over. Haki itu singkatan dari hajar kiri atau bid. Nah, jadi untuk menghitung berapa banyak yang haki atau buang barang dan berapa banyak yang beli di sebelah kanan. Gitu. Si Antam, jadi di sini juga ada frekuensi analyzer-nya. Ini frekuensi analyzer-nya. Spike ini menunjukkan adanya transaksi dalam lot besar. Tapi ini bukan sinyal untuk entry ya. Sinyal entry-nya adalah konfirmasi dari HK-nya. Jadi kalau ada spike, dia bisa naik ataupun bisa turun. Sehingga kita perlu adanya konfirmasi. Ditandai dengan banyak yang HK, artinya harga akan bergerak naik. Jadi seperti di sebelah sini. Dan ini masih oke nih.
Sampai terakhir belum ada yang buang barang. Jadi masih hijau-hijau-hijau. Hijau-hijau itu artinya banyak yang HK. Kalau haki artinya ada yang buang barang. Seperti itu. Ini jadi masih oke, tinggal di hold aja secara hak-haki masih bagus. Kita tes pakai yang green dot supaya teman-teman lihat lagi. Nah, green dot. Ini si GD-nya masih bagus ya. Dia breakout dari resist 2220-nya. Ini menjadi area support sekarang. Ini masih hijau, jadi di hold aja. Jadi kebayang ya betapa mudahnya menggunakan si chart GD ini. Tinggal entry ketika ada titik hijau. Candle-nya masih hijau, maka masih hold. Tinggal digiring aja. Jadi bayangkan ini cuannya udah berapa. Tuh, oke. Seperti di sini entry, ini di sini titik merah exit. Jadi ini nunggu aja sampai ada titik merahnya, baru teman-teman jual ya. Sebelum dia ada sinyal exit, maka di hold aja. Ini antamnya oke, kita lanjut ke MEDC. MEDC, ini mulai muncul momentumnya semakin meningkat, jadi oke ya. Tinggal di hold aja, misalnya teman-teman ada yang punya MEDC. Sinyal entry-nya itu sudah sejak kemarin, tuh. Kalau dari segitiga hijau sih dari sini. Cuma kan dia sifatnya masih spekulatif ya, kita menunggu konfirmasi adanya momentum. Sehingga dari sini, kalaupun telat, it's okay. Masih cuan kok, 4% ya hari ini, lumayan. Tinggal coba kita lihat pakai chart apa nih? GD. Nah, ini GD lebih simpel lagi supaya teman-teman nggak pusing. Ini entry-nya tuh dari sejak titik hijau dan candle-nya juga hijau. Kalau mau ngikutnya dari titik hijau di candle orange juga boleh. Sifatnya tapi spekulatif. Karena dia spekulatif jadi agak high risk ya, jadi lebih high risk. Nah, tapi konfirmasinya adalah ketika dia break di sebelah situ, dan dia candlenya hijau, muncul titik hijau lagi. Ini artinya kesempatan untuk entry. Jadi yang punya MEDC ini tinggal di hold aja. Ini masih bagus ya. And then GOTO. GOTO. Si GOTO kalau nggak salah kemarin atau kapan ya, pernah dibahas nih. Dia udah breakout dari resistnya 108. Jadi mudah-mudahan dia akan lanjut. Ada resist selanjutnya yaitu 123. Momentumnya masih bagus, ini oke, ini oke. Selama dia masih di atas garis winline, ini masih bagus, tinggal di hold aja. Kita lihat secara 5 menit, ini HK-hakinya, jadi kelihatan ya, ada transaksi lot besar saat dia lagi sideways. Dan banyak yang HK tuh, hijau-hijau banyak yang HK, makanya harganya bergerak naik. Ini sempat ada yang buang barang, tapi so far sih masih oke, tinggal pasang trailing stop dan batasi resiko ya. Batasi resiko karena jumbo-jumbo nih yang trading di sini ya, scalper-scalpernya juga jumbo-jumbo yang tradingin goto. Jadi hati-hati, biasanya kalau guyur takutnya guyurannya sadis. Tapi ini sih masih oke ya. Dia breakout, mudah-mudahan lanjut terus. Kita lanjut. Oh, secara GD saya belum bilang ya. GD, secara GD candle masuknya tuh udah 1 2 3 4 tuh. Cuma memang masih sifatnya spekulatif karena dia masih sideways juga tuh. Jadi dia keluar titik hijau, habis itu merah, hijau, merah. Tapi karena dia masih sideways di sini, maka sebetulnya itu nggak valid ya. Jadi bagusnya ketika dia breakout di sebelah sini itu bagus. Ini masih hold, candle-nya juga masih hijau untuk si Goto. Tunggu sampai ada titik merah lagi baru exit. Lanjut ke BBKP. Nah, untuk BBKP ini oke ya. Momentumnya masih bagus, pixel masih oke, dan dia masih berada di atas garis winline. Cuma dia lagi sideways sih sepertinya ini nih. Dia sideways di area sini nih. Dia masih harus testing, masih harus breakout dari sini baru oke. Untuk si BBKP ya. Itu resistnya ada di 124. Nah, kalau mau spek buy si BBKP, maka pantau dulu deh di deket-deket garis winline ya, buy on weakness aja. Dan ingat ya, tetap batasi resiko. Jadi kalau dia breakdown dari 106, jadinya tidak oke tuh. Ini BBKP. Soalnya BBKP juga masih downtrend ya secara major. Dia masih di bawah garis MA 200.
Nah, coba kita lihat BBKP. Untuk BBKP menggunakan chart GD, sinyal entry-nya saat di sini titik hijau, tapi dia masih sideways ya, terlihat dari garis-garisnya tuh. Ini kelihatan dia masih inside bar sebetulnya, jadi masih sideways. Harus break baru oke, tapi kalau mau spec buy atau mau menunggu buy on weakness supaya resikonya lebih kecil, dekat-dekat 106 itu boleh-boleh aja ya. Silahkan. Ini hari ini koreksi volumenya kecil, jadi mudah-mudahan ini hanyalah koreksi sehat. Tapi tetap harus batasi resiko. Jadi entry di sebelah dekat-dekat support, kalau misalnya dia breakout, maka tinggal hold aja. Oke? Yes, itu udah sampai di sini, sudah cukup banyak ya yang dibahas hari ini, ada sekitar 15 saham kalau nggak salah ya. Masih banyak lagi sebenarnya saham-saham lain yang menarik, tapi waktunya terbatas nih. Jadi I'm so sorry. Mudah-mudahan teman-teman sudah punya akses ke chartnya Winline, ke fasilitasnya Winline. Jadi tinggal dieksplor sendiri ya. Tinggal cari dengan petunjuk-petunjuk yang udah saya ajarin tadi. Yaitu teman-teman tinggal lihat aja saham-saham yang ada momentum berwarna biru Ben Hur. Atau menggunakan chart GD, tinggal lihat yang ada titik hijaunya, dan tentunya harus di dalam uptrend ya, karena chart GD itu adalah trend following. Jadi harus pastikan teman-teman mencari saham-saham yang sedang uptrend untuk di follow. Jadi jangan follow saham yang downtrend, oke? Semoga ini bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya nih. Jadi kalau cuan jangan sendirian, bagi-bagi ke teman-temannya, oke? Dan semoga teman-teman cuan, semoga teman-teman selalu sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.